bisa saya lakukan sebagai warga desa Lama? Maka salah satu untuk pengembangan ekonomi latar belakang ketika anak muda ada 3 hal. Kita ingin buktikan bahwa anak muda ini punya potensi besar. Saya temukan alat tukar, saya bikin alat tukar ini harus kita ganti. Memberdayakan masyarakat khususnya anak-anak muda di sekitar desa ini mengembangkan Ya, untuk ide kehadiran Pekan Sarapan Karya Anak Muda atau Pasar Kampung, saya sendiri berpikir bahwa ketika mau melakukan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat, apa yang bisa saya lakukan sebagai warga desa Lama untuk kepentingan masyarakat? Artinya harus ada yang kita buat. Fokusnya pertama adalah soal pengembangan ekonomi. Ekonomi ini tentunya biasanya berkenaan dengan modal. Tapi bagaimana modal ini tidak menjadi yang menghantui kita dalam kemandirian ekonomi. Maka salah satu untuk pengembangan ekonomi harus ada potensi yang harus kita siapkan di sini. Nah, potensi ini kadang-kadang kan berkenaan dengan keahlian masyarakat. Maka saya lihat satu keahlian masyarakat di sini yang itu sudah lama adalah kue gitu. Ada kue produk-produk kue yang itu memang di masyarakat ini sudah dari tahun ke tahun itu ada. Hanya saja kue-kue tradisional ini itu hadir pada momen tertentu. Misalnya ada pesta perkawinan, ada hari-hari besar seperti itu. Nah, kue-kue ini memang misalnya kue rasida, kue danai, kue tenggaras, ini kue-kue yang memang sudah diketahui enak di masyarakat ini. Dan secara sumber dayanya ada pembuat seperti itu. Latar belakang keterlibatan anak muda ada 3 hal kemarin tadi. Yang pertama adalah anak muda ini kan semenjak sekarang ikonnya atau brandnya tidak baik gitu ya. Yang tidak baik ada stigma negatif kebanyakan. Misalnya anak muda tidak punya kreativitas, anak muda pecandu narkoba, anak muda ini hanya berpoya-poya seperti itu. Nah, ini kita ingin buktikan bahwa anak muda ini punya potensi besar soal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin bahwa anak-anak muda ini komunikasi dengan para orang tuanya itu kembali baik, ya. Artinya intens gitu. Nah, makanya dengan kita libatkan anak muda dan orang tua di sini, maka komunikasi mereka itu cukup baik karena berjualan bersama, kemudian bekerja bersama seperti itu. Yang ketiga adalah bahwa anak muda ini sebenarnya punya potensi besar untuk segmen pasar. Arti pasar yang kita lihat dari segmen medsos ya, media sosial. Anak muda punya peluang besar untuk di situ. Nah, ketiga hal ini yang menjadi landasan kita kenapa anak muda ini kita libatkan. Dari ketiga ini tentunya kita ingin bahwa pasar kamu ini adalah ada brandnya gitu. Kalau pasar kamu mau apa gitu? Selain ada keunikan apa gitu? Di sana anak muda yang berjualan, di sana anak muda yang digunakan untuk berkreasi seperti itu. Jadi brand ini penting bagi kita. Sekaligus memang kita ingin mengatakan bahwa anak muda ini cukup berpotensi sebenarnya kalau ditempatkan dia pada posisi yang baik dan disepakati oleh mereka gitu, seperti itu. Kita mengerti lah ya persoalan anak muda, apalagi orang-orang yang sudah cukup dewasa antara 17 sampai 19 tahun, bahwa kebutuhan ekonomi itu ada mereka butuhkan. Kemudian kalau diajak berorganisasi atau berkumpul, pasti pertanyaannya dia butuh uang, kemudian waktunya tersisa soal uang gitu. Nah, di Pekan Sarapan ini, ya kan, pasar kamu ini aktivitas uang sudah ada, ya kan, sudah Nah, ketika uang sudah ada di sini, mereka sudah punya aktivitas uang, maka yang namanya konsep pertama kita sebelum itu kita sudah punya konsep nih bahwa di Pekan Sarapan ini adalah kebudayaan lokal yang mau kita utamakan di sini, yaitu kue tradisional, pakaian, kemudian musik, kemudian pelayanan orang gitu. Maka anak muda ini ketika kita ajak dia untuk bagaimana meningkatkan income dengan mengandalkan budaya lokal ini, itu mendapat respon yang baik gitu. Karena dua-duanya sudah ada. Artinya income ekonomi dia masih dapatkan, keahlian sudah didapatkan, kemudian ketika dia mendorong keahlian ini dengan kebudayaan dia sendiri, itu alhamdulillah dia mau. Jadi bukan tawaran kosong, kita cek kosong. Jadi ketika anak muda kita bariskan, kita suruh pakaian Melayu atau pakaian Jawa, agak keberatan. Untuk apa kan seperti itu kan? Nah, sebenarnya kan ini kan wajar ya di tingkat kaum muda ini. Kaum muda ini kan
mau berpikir logis ya. Kalau sesuatu hal yang dianggap mimpi, yang nggak bisa dia bayangkan, dia nggak mau gitu. Tapi kalau bisa kita logiskan, kita bisa realisasikan, kita tunjukkan ini faktanya, ini objeknya. Saya kira kaum muda ini mau diajak untuk untuk berkreasi atau berinovasi. Jadi pasar kamu ini adalah landasan dasar yang kita inginkan selama di pasar kamu. Yang pertama memang kue yang kita jual adalah kue tradisional, karena itu memang sejak awal yang kita inginkan. Kemudian memang sejak awal kue tradisional ini yang dimasak oleh ibu-ibu kita orang tua dulu tidak memakai pengawet, tidak memakai pewarna, tidak memakai hal-hal yang berbau kimia. Nah ini kita kembalikan lagi, karena memang sebenarnya kita bukan menemukan, kita hanya mengembalikan apa yang dikerjakan oleh orang tua dulu, apa yang dikemas oleh orang tua dulu untuk zaman sekarang seperti itu kan. Jadi kue-kue itu adalah memang kue muri seperti itu. Nah ternyata memang kue-kue ini lagi dicari orang yang tidak berkenan dengan zat kimia kan gitu kan, apalagi dengan situasi sekarang. Itu pertama. Yang kedua memang kita untuk cinta lingkungan. Jadi sejak awal kita punya semboyan bahwa meminimal penggunaan plastik di sini. Jadi pendidikan soal lingkungan. Yang ketiga memang pasar kamu ini kita tidak kasih semangat untuk persaingan. Jadi kerjasama. Jadi bukan persaingan. Kalau persaingan itu nanti kecenderungan untuk ego pribadi itu muncul. Jadi sekarang di sini kerjasama, gotong royong kerjasama, menentukan menu kerjasama, mengangkat barang kerjasama, mendesain kerjasama. Itu yang ketiga. Yang keempat prinsip kita adalah bahwa pasar ini ketika mau berkembang adalah asetnya dipegang oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau misalnya aset ini dipegang oleh sekelompok orang, misalnya kami di kawan lama, kami pegang aset ini, itu sama dengan pasar-pasar yang lain. Pasar yang berkembang tetapi asetnya dipegang oleh sekelompok orang. Ini bagi saya sendiri tidak selaras dengan dengan semangat kita untuk memberikan masyarakat. Jadi yang keempat prinsip itu. Kemudian tentunya ketika pasar kamu ini kita buat harus ada hal-hal yang menarik gitu ya. Yang menarik yang kita upayakan agar ini punya daya saing gitu. Apa daya saingnya? Daya saing dengan wilayah, itu daya saingnya. Kita di sini di kampung, jauh dari perkotaan. Tentunya harus ada hal-hal yang menarik yang itu membuat pengunjung untuk datang ke sini. Misalnya saya temukan alat tukar, saya pikir alat tukar ini harus kita ganti. Kalau kita ganti dengan uang apa bedanya? Kayak gitu. Walaupun kue kita bisa jadi menarik, tapi kan orang nggak kenal sih. Bisa jadi kalau cuma ke sana membeli ke Karas di supermarket juga ada juga. Nah, ketika kita temukan alat tukar yang menarik, ternyata ini menjadi menjadi ketertarikan bagi orang. Ini berarti ada unik. Kenapa brandnya? Kalau dulu di pasar kami ini kita belanja sarapan di pasar kamu tidak usah pakai uang rupiah tidak berlaku. Masing-masing. Ini kan menjadi ada apa? Kenapa nih? Ternyata dengan mengganti alat tukar kebiasaan kita seperti uang itu menaikkan sensasi bagi orang bahwa ternyata enak juga belanja begini. Ini sebenarnya alat tukar ini juga saya hanya mengembalikan pada permainan dulunya. Kalau dulu anak-anak kita kalau kita main jual-jualan ada daun nangka, ada daun apa yang kita gunakan untuk alat tukar. Ini kan sebenarnya menarik gitu kan. Nah, ini hanya dikembalikan ke zaman dahulu lah. Makanya ketika orang di sini datang, orang merasa bernostalgia. Selain kue yang mereka jarang temukan, alat tukarnya ini kok alat tukar kayak dulu. Kemudian situasinya memang situasi pedesaan. Nah, ini memang harus kita pertahankan sebagai upaya produk kita bersaing dengan baik itu bersaing dengan situasi sekarang maupun bersaing soal areal. Bagaimana orang mau dari jauh-jauh datang kemari kan situ sebenarnya. Kalau kita mau bangun infrastruktur, selain misalnya kita keterbatasan, kita juga melihat bahwa infrastruktur ini punya punya waktu, punya expired ya gitu. Kalau kita contohkan misalnya, kita bangun sebuah tempat selfie di sini, yang infrastruktur itu 2-3 kali orang berfoto, tidak lagi. Tapi dengan situasi seperti ini, orang ada yang datang 5-10 kali. Nah ini yang sebenarnya kita sentuh di situ sebenarnya. Sejak awal kita bangun memang untuk rakyat dan yang mengerjakan juga rakyat sebenarnya di sini. Kemudian kita hanya sebagai pendamping bagaimana
membantu membuat mekanisme pasarnya, kemudian membantu untuk memperkuat antara masyarakat. Maka ke depannya pasar kamu ini sudah punya sistem, sudah punya pangsa pasar. Kalau saya sendiri itu dengan kawan-kawan sudah mendiskusikan bahwa pasar kamu ini harus bisa dinikmatin oleh seluruh kampung ini. Jadi pasar kamu ini berkembangnya kemana? Kalau bisa kampung ini juga nanti itu memang setiap minggunya ada pasar kamu. Jadi semua orang bisa terlibat di sini. Nah, kemudian bisa juga nanti tidak dengan sarapan saja. Sekarang kita sudah mulai menjual bibit sayur-sayuran. Kita sudah menjual alat-alat keterampilan. Misalnya orang ibu-ibu sudah bisa menganyam tikar, sudah bisa menjahit seperti itu kan. Kemudian juga sudah ada kawan-kawan anak muda yang selama ini mengembangkan ikan hias sudah bisa berjualan di sini. Apalagi ada tukang pusuk di sini yang bisa kita kembangkan juga di sini ini. Ada ada sawah yang bisa kita kembangkan di sini. Maka sejak awal saya bilangkan sama teman-teman bahwa kalaupun pengembangan pasar kamu tidak seperti supermarket. Supermarket itu hanya tempat tertentu, semua ada, kita enggak. Yang kita bangun ini adalah sekampung ini. Sekampung ini semua ada, tukang pusuk ada. Kalau bisa, bagaimana satu sistem yang kita buat bahwa pasar kamu sebagai pintu masuk. Kalau orang kebutuhan pusuk kita promosikan, taruhkan ke rumah penduduk. Artinya kan pasar itu menjadi luas ya. Nah sekarang kami sudah ada homestay sekarang. Kalau orang mau nginep mana? Sudah ada. Di mana? Dibangun di pasar kamu? Enggak. Sudah ada rumah di penduduk di sana, di dusun 2, dusun 1 seperti itu. Maka pasar kamu ini, keberuntungan dari pasar kamu ini bisa dinikmati oleh semua orang. Nah ini yang penting dikomunikasikan potensi yang ada di pasar kamu ini untuk kepentingan yang lain seperti itu. Jadi pasar kamu ini ke depannya memang ya bisa pasar semua gitu. Jadi tidak hanya berada di areal 1 hektar ini seperti itu. Itu yang memang jadi mimpi kita. Sehingga setiap minggu yang namanya pasar kamu itu ya bukan lagi di area ini kan, udah satu kampung ini lama ini. Mungkin juga kalau bisa ada kampung lain silakan kampung lain. Kita punya konsep ini kalau memang bisa secara bersama memanfaatkan pasar kamu ini sebagai pengembangan ekonomi silakan. Karena kita sudah tidak takut lagi pasar kamu ini adalah asetnya milik masyarakat, bukan milik kami. Kalau milik kami otomatis tetap ada pembagian saham atau ada pembagian keuntungan yang tidak ada. Tapi kita bagaimana membuat satu mekanisme yang keuntungannya milik masyarakat. Jadi kita kembalikan kepada masyarakat. Baik, demikian tadi bincang kita dengan Bang Deddy selaku pengelola pasar kamu ini. Jadi kalau yang kita tangkap secara garis besar ya, ada 2 poin yang sangat menarik. Yang pertama, bagaimana Bang Deddy dengan memberdayakan masyarakat, khususnya anak-anak muda di sekitar desa ini untuk mengembangkan kebersamaan, ya, kebersamaan yang harus dibangun untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana potensi-potensi desa, ya, potensi desa ini dapat dikembangkan dan dapat dipasarkan melalui lokasi ini, melalui tren yang sudah maksudnya brand yang sudah dibangun. Pasar kamu cukup dikenal ya, khususnya di kalangan masyarakat Sumatera Utara, klaster Medan dan sekitarnya. Ini dapat memanfaatkan berbagai fasilitas dan potensi-potensi apapun yang ada di desa ini, baik itu potensi sektor pertaniannya yang akan diolah menjadi berbagai makanan yang cukup lezat, ya, dan ini melegenda ya, banyak sekali makanan tradisional, bahkan makanan-makanan dari luar daerah. Khususnya tadi kita icip ada beberapa makanan dari Jawa Tengah, ada nasi arem-arem, kemudian ada berbagai kue tradisional yang barangkali di tempat lain susah untuk kita temukan, dan di sini dikembalikan lagi bagaimana kejayaan-kejayaan, kelezatan makanan tradisional itu ditampilkan kembali melalui pasar kamu ini. Bang Deddy, ini cukup inspiratif. Terima kasih Bang Deddy sudah menjadi inspirasi ya buat kita, dan ini mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan di berbagai daerah meskipun daerahnya tidak sama, tetapi secara prinsip 2 poin tadi, kebersamaan dan bagaimana potensi desa bisa dapat kita kembangkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam tadi.